Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, baik di alam nyata maupun di alam gaib, tentunya sudah tidak sabar untuk menyaksikan episode-episode kami yang mudah-mudahan selalu menghibur, memberi tontonan maupun tuntunan Anda semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini, insya Allah malam yang cerah. Di sini saya mungkin masih duduk sendiri karena Romo masih ada tamu. Kenapa di depan saya mungkin ada kertas ataupun tulisan? Karena banyak pertanyaan mungkin dari saudara-saudara kita yang nanti insya Allah akan Romo jawab, biar mengobati rasa penasaran mungkin ataupun mengobati rasa kerinduan. Karena Romo masih ada tamu, ya kita sebentar mungkin bisa bincang-bincang. Sebelumnya buat bapak-bapak kami, Bapak TNI Polri, salam santun, salam hormat, salam silaturahim dari kami keluarga besar Padepokan Kalijogo, yang mudah-mudahan dan selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin nanti pertanyaan terbatas karena biar panjenengan penasaran. Karena manusiawi perlu belajar. Tanpa kita belajar, kita tak akan pernah tahu. Tanpa kita bertanya, kita pun tak akan pernah tahu. Mudah-mudahan kali ini penjelasan maupun pemaparan Romo bisa menjadi obat hati panjenengan yang selama ini bertanya belum sempat dijawab. Alhamdulillah kali ini saya bersama mungkin Raden Singomas berkesempatan. Beliau sebelumnya pun saya tanya, Den, ini banyak pertanyaan, bisa nggak panjenengan jawab? Karena beliau ada tamu, mungkin karena rasa sayangnya pada panjenengan semua, beliau menyempatkan untuk menjawab agar semua pertanyaan bisa terjawab, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat orang berjati? Insya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Masih ada tamu ya? Ya alhamdulillah. Mohon maaf ini mengganggu. Tidak apa-apa, sudah selesai tadi. Mungkin setelah maghrib hadir karena sedikit mungkin beliau berkonsultasi sekaligus ada keluarganya yang sakit. Alhamdulillah sudah kita mungkin atasi ya. Dan sementara bisa kita tinggal karena kembali dulu insya Allah pada malam hari ini kita akan menjawab ya, insya Allah semampu saya pribadi ya, mewakili semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi penawar dan obat dalam arti rasa penasaran ya. Karena mungkin kalau di channel YouTube kita atau di sosial media, baik saya pribadi, Romo Jati dan semuanya mungkin jarang untuk menjawab karena tujuannya hanya untuk menjaga ya. Takutnya satu sama lain yang tidak salah paham, yang tidak mungkin sepaham atas sudut pandangnya, timbulnya nanti salah paham ya. Kita tidak baik atas sendiri ya. Gimana Romo Jati? Ya, tadi saya sedikit menunggu karena ya tentunya saudara kita pasti sabar karena mereka pun kangen untuk bisa bersama. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim dan salam sejahtera untuk keluargaku, sedulur wadah Padepokan Kalijogo dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, barokah atas usaha dan rezekinya, diberikan ketetapan iman dan Islam. Amin. Berkah selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi insya Allah
di sela-sela waktu kegiatan kita, mudah-mudahan dengan acara kita di sini mungkin sedikit santai ya Romo. Jadi ya acara santai kita ngopi bareng, di depan saya sudah ada kopi dan rokok. Mudah-mudahan bisa mungkin memberikan sesuatu hal yang karena Allah bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat, wabil khusus untuk kita pribadi dan untuk saudaraku dimanapun berada. Gimana Kironggo ya, Jati? alhamdulillah pada malam hari ini nanti kalau semuanya nggak bisa tertunaikan, dan cuma ada beberapa mungkin yang saya catat karena fan-fan maupun sedulur-sedulur kita Ya alhamdulillah, karena saudara kita sangat banyak sekali ya. Gitu. banyak memberi pertanyaan. Mungkin salah satunya mengapa sejarah singkat Padepokan Kalijogo. Jadi mungkin kalau lebih tepatnya bagaimana sejarah singkat Padepokan sejarah Kalijogo. singkat Padepokan Kalijogo. Ya, tolong dijelaskan biar sedulur kita mungkin dipaham gitu. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, coba saya akan jawab ya, semampu saya mengenai tentang bagaimana sejarah singkat Padepokan Kalijogo. Sebelumnya kalau mungkin sedulurku, saudaraku yang melihat channel YouTube Padepokan Kalijogo, kalau dari awal ya, insya Allah di situ sudah sedikit saya beri penjelasan yang dimana bahwasanya berdirinya Padepokan Kalijogo ini memang mungkin belum lama, khususnya yang ada di daerah Kalijogo, Lampung Tengah, yang alhamdulillah karena Allah berdirinya Padepokan Kalijogo ini dengan proses-proses tertentu yang saya lakukan, karena memang kilas balik kita punya sejarah. Sebelum Padepokan Kalijogo berdiri, kita mempunyai sebuah organisasi olah kanuragan, organisasi pencak silat leluhur dari ranah tanah Banten. Alhamdulillah dengan proses tersendiri, karena kembali lagi situasi dan kondisi, akhirnya untuk saat ini bendera yang tadinya mungkin ranah dalam organisasi persilatan saya ganti menjadi Padepokan Kalijogo. Tapi perlu saya sampaikan juga, dalam proses kita berdirinya organisasi tersebut, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, kondusif, hanya karena dengan proses keadaan alam dan semuanya, sehingga berdirinya Padepokan Kalijogo ini memang kalau mungkin secara tidak langsung semuanya masih dalam ranah pembelajaran, termasuk saya pribadi. Karena saya menyadari di sini kita membawa ada sebuah salah satu nama waliullah, yaitu Kalijogo Raden Syahid, yang mudah-mudahan wali-wali kita khususnya para waliullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surga Allah. Dan mudah-mudahan di sini mungkin kita yang mohon kita diberikan keberkahan dari Allah melalui mungkin para wali-wali Allah. Semoga kita bisa mungkin syiar, semoga kita mungkin bisa berdakwah dalam wadah Padepokan Kalijogo ini. Memang kalau sedikit saya sampaikan, kita berawal perkenalan dari sosial media. Saudara kita banyak, keluarga kita banyak, lalu karena di sini memang kita tadinya punya komunitas, punya kegiatan sebuah organisasi, lalu saya sampaikan dengan proses-proses tertentu, dengan tirakat-tirakat tertentu, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk, memberikan sebuah nama wadah di tempat ini dengan nama Padepokan Kalijogo. Mudah-mudahan tempat yang kecil ini, wadah ini karena Allah bisa mendatangkan kebaikan, amin, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan ilmu, selain kita untuk bisa saling silaturahim, untuk terus kita menjalin ukhuwah Islamiyah, dan semoga juga bisa bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Jadi mohon untuk saudaraku dimanapun berada, selalu doakan kami, semoga kami selalu bisa berkarya, bisa memberikan sesuatu hal yang nantinya insya Allah karena Allah bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Ya, mungkin kira-kira singkatnya seperti itu. Kalau lebih jelas mungkin nanti bisa dilihat di channel-channel YouTube kita sebelumnya tentang mungkin klarifikasi berdirinya Padepokan Kalijogo, agar
tidak simpang siur dan tidak salah paham. Ya alhamdulillah, mungkin satu pertanyaan terjawab karena Mohon izin ya, ya Bapak silakan ya. Sambil saya untuk membaca, silakan panjenengan rokok biar lebih Karena kita rileks. acaranya ini lebih bareng santai bareng ya, mudah-mudahan ya. Mohon izin ya sedulur. Bismillah. Mungkin yang kedua, mengapa di padepokan sampai saat ini belum bisa menerima santri mungkin, Oh iya. dan yang dimaksud dengan santri kalong apa dan bagaimana prosesnya ini? Ya, Ini terima yang kasih Ki Ronggo Jati, karena alhamdulillah memang mungkin kalau kita bicara tentang kegiatan tentunya mungkin memang saya tidak nggak jauh. Ya silakan, boleh tidak apa-apa, kita acara santai kok. Tentang mungkin ranah kegiatan para santri. Iya. Memang tidak sedikit yang inbox saya, WA saya, dan lain sebagainya, bahkan mungkin mulai langsung telepon ya ke nomor handphone saya menanyakan apa mungkin sampai saat ini Padepokan Kalijogo belum bisa menerima yaitu santri muslim. Ya, perlu mungkin saudaraku ketahui bahwasanya proses berjalannya Padepokan Kalijogo ini mungkin baru seumur jalan. Iya. Kita baru mungkin 2 tahun kita baru jalan. Ibaratnya mungkin seorang Rintis. anak itu kalau Bayi. masih 2 tahun itu kan mungkin masih Balita. jatuh bangun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini secara tidak langsung memang segala sesuatu halnya, baik itu mungkin tempat, ya, baik itu mungkin pelayanan, baik itu mungkin pengajar, dan semuanya penuh dengan segala keterbatasan. Iya. Nah, sedikit mungkin di Padepokan Kalijogo kita hanya sebatas mungkin punya satu aula yang terkadang memang kita gunakan untuk awal kita menyambut tamu dan keluarga kita, yang kedua kita punya pesarian ataupun mungkin musola untuk ibadah, dan satu ruangan yang memang terkadang saya gunakan untuk melakukan proses, yaitu mungkin melayani atas hajat tertentu dari saudara-saudara kita, dan terkadang satu tempat itu juga itu digunakan ketika mungkin para santri yang belajar itu datang. Jadi untuk saat ini kita memang masih hanya punya satu tempat saja, Masih terbatas. masih sangat-sangat terbatas. Dan kalaupun toh kita misalkan harus ada santri mukim, yang dimana mungkin kalau menurut saya minimal mukim itu kalau untuk belajar itu secara tidak langsung, ini menurut saya dan pengalaman saya itu adalah prosesnya 40 hari. Jadi selama 40 hari kalau mau mukim itu apapun yang terjadi, kalau bisa memohon kepada Allah agar jangan sampai mungkin keluar atau pulang dulu. Nah, karena namanya menuntut ilmu itu ujiannya macam-macam. Sangat. Nah itu, jadi kalau kita bermukim atas suatu tempat, kita thalabul ilmi dan kita menetap di situ minimal dalam 40 hari ya. Kalau bisa itu jangan sampai kita pulang dulu. Itu ujian yang pertama. Tapi kembali lagi mohon maaf untuk saudaraku dimanapun berada agar lebih jelas. Untuk saat ini dan entah kapan kita belum bisa memberikan jawaban, karena insya Allah ya kita sih kepengen punya tempat yang bagus, tempat yang mungkin maaf ngomong yang layak, kita punya guru-guru pengajar yang baik ya, yang bisa mungkin mengamalkan atas semuanya, yang mendidik atas semuanya. Karena kalau saya secara pribadi di sini mohon maaf, sehari-hari saya pribadi saya pun punya pekerjaan. Saya adalah seorang seniman, saya memang pemusik, dan di sini memang itu salah satu mungkin usaha kecil yang saya dirikan untuk memenuhi ya dari kebutuhan yang ada. Selepas itu ya kita membantu atas hajat-hajat seseorang. Jadi kalau untuk santri mungkin saat ini yang mungkin belum bisa, ya doakan saja semoga Allah memberikan rezeki, kita bisa membuat tempat yang bagus, yang nyaman, yang layak, dan semoga karena Allah kita juga ini nantinya punya sesuatu hal yang secara legalitas ya diakui oleh negara, agar mungkin kalau kita terima santri atau apa nyaman atas semuanya, resmi, masyarakat juga nyaman, agar tidak ada gejolak. Karena yang namanya kita kumpul-kumpul seperti itu, kita punya tanggung jawab secara baik mungkin moral ataupun material. Jadi bukan berarti kita sendiri tidak mau menerima santri kalau, intinya tanggung jawabnya sangat besar. Tempat kami di sini mungkin belum layak,
apalagi untuk saat ini memang kita lagi proses membangun, Mm-mm. yang dimana membangun ini ya biayanya sangat banyak, anggaran kita sekitar mungkin kita butuhkan hampir 50 juta ya, baik untuk mondasi dan untuk membuat beberapa kamar, 1 atau 2 yang nantinya bisa digunakan. Kita juga ingin menggunakan mungkin dapur umum, tapi kita baru mungkin berjalan sekitar proses hanya untuk pondasi saja, Penguat. untuk penguat, karena padepokan kita bangunannya sudah agak Karena di stabil lereng kan gitu jurang. sih. Ya di lereng jurang yang mungkin bisa dilihat saudaraku bahwasanya memang proses pembangunan padepokan Kalijogo ini ya alhamdulillah karena Allah, rezeki dari Allah melalui saudara-saudaraku semuanya. Kembali lagi ucapan ribuan terima kasih atas saya pribadi pengasuh padepokan Kalijogo. Mudah-mudahan setiap kebaikan, sedekah ya apa yang diberikan menjadi amal yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi untuk saat ini intinya padepokan Kalijogo dengan segala hormat dan permohonan maaf belum bisa menerima tentang adanya santri kalong atau santri mungkin atau santri yang menetap, agar nantinya tidak banyak yang bertanya lagi, mohon dipahami. Terus tentang santri kalong ya. Nah, dengan tidak adanya mungkin kegiatan santri kalong ini, di sini kita memberi kebijakan ya dari padepokan Kalijogo. Kita mengadakan yaitu pembelajaran dengan adanya kegiatan santri kalong, yang dimana memang mungkin santri kalong itu sendiri santri yang tidak menetap ya, yang hadir. Kita punya proses dan aturan sendiri di padepokan Kalijogo ini. Setiap santri yang datang setelah mengikuti aturan, yang pertama kalau untuk wilayah Jabodetabek itu koordinator santri kalongnya yaitu Bapak Ketua Pak Yuyung atau Ki Gentong Kesepuhan. Nah, kalau untuk di luar Jabodetabek, koordinator para santri kalong yaitu Kang Mas Irawan, saudara kita yang ada di Bangkauni. Jadi setelah mengikuti proses dan aturan, santri kalong itu datang di padepokan Kalijogo, kita beri pembekalan, pemahaman, materi pelajaran itu selama 3 hari. Nanti setelah itu ya pulang ke rumah masing-masing, kita berikan bekal untuk mengamalkan, dan insya Allah ya dari jenjang pembelajaran itu minimal 2 bulan, maksimal 3 bulan. Kalau tidak ada halangan nanti ada kenaikan tingkat sekitar mungkin 3 tingkat. Nah, setelah kenaikan tingkat itu mungkin tinggal pembelajaran secara pribadi langsung dengan saya. Jadi kalau secara umum itu mulai proses 3 tingkat, dan setelah itu nanti tinggal belajar pribadi kepada saya. Jadi di sini belajar tidak langsung datang bisa ya paham dan lain sebagainya ya, belum tentu, karena kita yang tiap hari mungkin yang belajar, yang berhadapan dengan seorang guru, kita mendapatkan materi di hadapan mungkin papan tulis, kita megang pena, pegang buku, belum tentu kita paham. Apalagi di sini kita datang hanya 3 hari, kita ketemu 2 bulan lagi. Tapi kembali lagi kalau lurus atas niatnya, ikhlas atas hatinya, semoga Allah memberikan keberkahan sendiri. Karena kita sadari santri kalau yang datang di sini pun rata-rata itu sudah berkeluarga, ya sudah bekerja, minimal harus izin ya, izin dengan orang tua, karena biar lebih kondusif. Ya, satu lebih kondusif karena ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah. Nah, jadi jangan sampai santri padepokan Kalijogo tahu-tahu tanpa koordinasi datang ya, dan kepengen nyantri itu tidak akan kami terima ya. Kami hanya menerima para santri kalong yang memang hadir datang atas rujukan daripada koordinator masing-masing dan mau mengikuti aturan yang ada di sini. Kalau memang tidak mau ya mohon maaf ya. Selepas dari kegiatan itu mungkin kami anggap sebatas silaturahmi. Dan untuk kegiatan pembelajaran santri kalong itu kembali lagi saya berikan amanah langsung untuk wilayah Jabodetabek. Silakan nanti tembusi yaitu Bapak Yuyu atau Ki Gentong Kesepuhan. Dan kalau untuk di luar Jabodetabek yaitu saya berikan koordinator amanah kepada Kang Mas Irawan di akun Facebooknya. Jadi semuanya biar selaras, agar terkoordinir, karena di sini kita mohon maaf baik saya pribadi, Roh Jati dan pengurus
hari-harinya itu kita punya pekerjaan, kita punya keluarga yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kita tidak bisa mutlak 24 jam menunggu semua para santri yang ada di sini. Nah, ini saya sampaikan agar tidak timbul kecewa dan lain sebagainya. Intinya ada proses, ada aturan, sabar, dan istiqomah. Itu saja kuncinya. Kalaupun toh mungkin kembali lagi, kenapa kita harus buat peraturan seperti ini? Menjaga. Karena yang datang itu pasti belum tentu kita ketemu, bermacam-macam latar belakangnya itu berbeda. Mungkin bisa saja takutnya datang nanti ada masalah yang belum terselesaikan, akhirnya dibawa ke ranah Padepokan Kalijogo, kita semua di sini kena masalah. Kami tidak mau, ya niat di sini datang belajar ya belajar. Selain itu silakan selesaikan masalah masing-masing. Jadi kalau belum siap atas semuanya, jangan sampai mungkin memaksakan diri datang ke Padepokan Kalijogo, khususnya kalau mau belajar. Nah, di luar itu kalau mau konsultasi, ya ada segala sesuatu hal, kalau tidak bisa nembusin saya, bisa diwakilkan tembusin mungkin di akun Facebooknya Herman Sendang ataupun Ki Jala Ireng. Nah, itu salah satu dewan pengurus ya yang ada di Padepokan Kalijogo. Kalaupun tidak bisa berhubungan langsung dengan saya, khususnya kalau yang mau datang di luar ranah menjadi santri kalau. Ya, semoga bisa dipahami ya sebelum itu semuanya ya. Insyaallah. Nah, yakin sih insyaallah betul semua paham tanpa diberi penjelasan mungkin bingung. Mungkin ini ada pertanyaan yang ketiga. Oh iya, banyak ini, juga ya Ki Ronggo Jati ya. Ini yang saya catat 5, ada ratusan. Ada ratusan. Masya Allah, alhamdulillah, berarti keluarga kita memperhatikan kita, antusias kepada kita, alhamdulillah. Apalagi pertanyaan Ki Ronggo Jati? Ini salah satu mungkin yang dari booming maupun tren dalam arti apakah benar ada ilmu penarikan pusaka atau benda dari alam gaib? Oh iya. Kan banyak yang kepo ini kalau soal oh, iya. Ini kalau menurut saya pertanyaan ini ya sangat sensitif ya, karena memang pertanyaan ini juga mewakili atas kegiatan yang ada di Padepokan Kalijogo. Nah, jadi ya agar mungkin jelas, agar bisa mengobati rasa penasaran, insya Allah akan saya jawab menurut versi saya, menurut pengalaman saya, dan menurut Padepokan Kalijogo. Karena dalam ranah seperti ini saya katakan sensitif, karena setiap orang punya cara sendiri-sendiri, punya proses sendiri-sendiri. Kalau ditanyakan apakah ada ilmu penarikan pusaka, menurut saya dari apa yang saya pelajari, insya Allah ada. Insya Allah ada. Dan bagaimana prosesnya, ya silahkan cari guru, belajar, bertanya, nanti akan bertemu ya. Karena kalau kita mungkin hanya sebatas mendengar saja atau hanya sebatas membaca, tanpa kita mau melangkah, tanpa kita mau mencari, tanpa kita mau berkorban, itu kayaknya sia-sia. Apalagi orang hanya membahas ilmu pusaka. Sebelum kita memahami sebuah pusaka, banyak sekali bekal-bekalnya. Mungkin ada tirakat-tirakat tertentu, ya kan? Mungkin ada, kalau bahasa saya pribadi mengenal juga yang namanya mungkin mantra. Ada juga mungkin doa-doa tertentu. Mungkin harus menggunakan kadang waktu-waktu tertentu. Jadi tidak semudah kita mengembalikan telapak tangan. Kalau kita mungkin melihat seseorang yang sudah biasa melakukan, mungkin terlihat mudah. Tapi kembali lagi, semua itu ada proses, ya. Semua ada proses. Jangankan hanya ilmu narik pusaka, Allah itu sumber segala ilmu. Kalau kita yakin, kita ikuti, jalankan perintah Allah, insya Allah dunia beserta isinya pun akan Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kalau menurut saya ilmu pusaka ini sebenarnya bukan ilmu yang luar biasa, bukan ilmu yang hebat, bukan. Ilmu yang hebat adalah ilmu yang bermanfaat khusus untuk pribadi diri kita, dan insya Allah mungkin bisa untuk bermanfaat orang banyak. Dan terutama ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita punya fondasi, kita punya dasar
kita mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu agama ini adalah sebagai mungkin bekal kita baik di dunia maupun nanti insya Allah di akhirat. Jadi untuk saudaraku semuanya, jangan bingung tentang masalah ilmu tarik pusaka. Tetapi yang perlu saya sarankan agar tidak salah paham, jangan hanya sebatas mendengar saja, jangan cuma membaca, jangan cuma ikut-ikutan saja, tanpa melangkah, tanpa mau belajar, tanpa mau berkorban. Menurut saya itu kayaknya ya sia-sia. Contoh, kita mengamalkan sesuatu tanpa kita tahu secara mungkin nasabnya dan lain sebagainya. Contoh, kita hanya sebatas membaca, kita tidak tahu yang kita baca itu benar atau tidak, karena ini sudah bersinggungan, kita larinya ke sesuatu hal yang sifatnya gaib. Karena sebelum pusaka atau benda itu ya berpindah dari alam gaib ke alam kita, walaupun awalnya mungkin itu memang dari alam kita, karena kebanyakan yang disembunyikan, yang diambil ya atau yang ditutupi oleh bangsa jin itu kebanyakan dari manusia. Selain benda pusaka mungkin banyak ya. Nah itu, jadi untuk saudaraku semuanya, kembali lagi, menurut saya ilmu seperti ini ada, ilmu-ilmu yang gaib itu ada. Jadi seyogianya apapun bentuknya, kalau tidak tahu lebih baik bertanya, jangan sok tahu. Kalau belum bisa, jangan sekali-sekali kita ya coba-coba. Jangan menyepelekan apapun itu, karena segala sesuatu hal itu nanti akan kembali kepada diri kita. Karena ketika kita bermain gaib, masalahnya kita tidak tahu ya gaib itu yang bagaimana dan ada di mana. Kalau mungkin makhluk jin itu tahu kita, tahu keberadaan kita, tapi kita sendiri tidak tahu mereka. Mungkin perlu dibekali dengan bahasa olah rasa. Mungkin di situ kita belajar pendeteksian. Mungkin di situ kita belajar atas mungkin olah sukma kita untuk komunikasi. Mungkin itu semuanya tidak cukup, kita harus tirakat-tirakat tertentu. Dan yang paling terpenting, apapun itu, kalau Allah tidak meridhoi, ya tidak akan pernah ada dan terjadi. Jadi kuncinya kun fayakun. Kalau Allah sudah kun fayakun, jadi ya jadi. Nah, karena kalau masalah penarikan pada Padepokan Kalijogo yang saya sampaikan itu hanya sebuah kegiatan, ya olahraga kita, olahraga batin kita. Jadi bukan menjadi rujukan utama. Harapan besar saya, karena di sini memang ada pembelajaran, ya khususnya para santri, jangan hanya menonton melihat sesuatu hal masalah penarikan dan lain sebagainya. Utamakan gali ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga dengan ilmu itu kita banyak pengetahuan. Bila perlu kita cari guru lagi, kita mungkin banyak bertanya, kita banyak pengalaman, kita minta doa barokah. Dan yang paling utama, dekati para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama, kiai. Nah itu, kalau yang masih hidup kita dekati, kita minta barokah doanya. Ya, nah itu kalau memang mungkin guru, ustadz, kiai, ulama kita mungkin sudah meninggal, kita doakan, kita berwasilah kepada mereka, mungkin para wali dan semuanya. Yakin saja, ilmu Allah itu luas, ya, tidak bisa kadang dijangkau dan diterima dengan logika akal kita. Tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, jangankan masalah mungkin penarikan pusaka, ilmu yang mungkin belum pernah kita lihat, kalau Allah berkehendak kun fayakun, pasti akan diberi. Jadi bagaimana caranya? Ya selain kita mungkin belajar, berguru, bertanya, ada proses-proses tertentu, dekati Allah, ikuti perintah Allah, minta kepada Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu akan memberikan sedikit jawaban atas kita semua, agar tidak salah paham. Karena setiap orang kalau sudah bicara masalah penarikan pusaka, ada yang mungkin bicara A, B, C, yaitu kembali lagi ya, monggo kerso, versinya beda-beda. Tapi kalau menurut saya ilmu itu ada, kalau kita mau belajar, kita mau mungkin tirakat, dan karena kita umat muslim, ya kita
mengikuti perintah Allah, kita dekat dengan Allah, insya Allah dunia dan isinya akan Allah berikan kepada kita. Insya Allah kalau kita bertakwa, insya Allah begitu. Alhamdulillah Nur, pertanyaan ketiga tentang menarikan pusaka sudah menjawab. Iya. Maaf ini ada yang keempat. Nah, ada keempat. Iya, masya Allah. Gimana? Kira Bismillah. Apa tujuan utama yang mendasar dari Padepokan Kalijogo dan ada berapa cabang Padepokan Kalijogo yang secara resmi ditunjuk oleh Raden tersendiri? Oh ya, siap. Jadi tujuan dasar atas Padepokan Kalijogo sebenarnya tidak banyak orang Gojani atau sedulur pun. Yang paling utama sama halnya kita diberikan kehidupan oleh Allah. Kita berharap hidup ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Insya Allah. Nah, jadi yang dasar kita ya Padepokan Kalijogo ini semoga bisa menjadi wadah selain ajang silaturahim, bisa kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, Ya. bisa kita untuk belajar bareng, dan semoga di sini karena kita punya wadah kita bisa silaturahim, tambah saudara, tambah keberkahan. Nah itu harapan utama. Karena kembali lagi dengan adanya wadah ini, semoga segala sesuatu hal kalau ada tempatnya itu lebih mudah. Ya. Ibaratnya mungkin Kironggo Jati dengan saya, kita kepengen duduk, kepengen ngopi seperti ini, kalau nggak ada tempatnya kan bingung, ya kan? Nah itu, jadi memang kebanyakan Padepokan Kalijogo ini mungkin lebih dikenal khususnya di sosial media. Tapi insya Allah kami ada, ya pendiri atau yang saya dirikan ini di desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, pemerintah kita, khususnya yang ada di wilayah Lampung Tengah ini, di Kabupaten Lampung Tengah ini, dari mungkin para puspikanya, daripada mungkin gubernur, bupati, camat, bapak kapolsek, dan ramil, lurah, RT, RW, semuanya semoga karena Allah diberikan keberkahan, Amin. dipanjangkan umurnya. Amin. Semoga bisa menjadi sesuatu hal yang dimana memberikan kebaikan. Amin. Karena beliau-beliau itu adalah amanah masyarakat. Dengan harapan semoga bisa mengayomi masyarakat dengan baik, menjaga dan melindungi masyarakat dengan baik. Ya, jadi untuk bapak-bapak kami khususnya yang ada di wilayah Lampung Tengah, salam hormat kami dari Padepokan Kalijogo. Ya, kita memang berdiri belum lama, memang sedikit dasar Padepokan Kalijogo ini keilmuan yang kita pelajari yaitu ranahnya tentang kebatinan, yang dimana memang kita punya kegiatan atas semuanya. Tapi insya Allah ya, tujuan kita mengadakan kegiatan di Padepokan Kalijogo ini semoga bisa mencetak regenerasi yang bisa membangun bangsa dan negara. Amin. Dan utamanya semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ranah kita ini mungkin pembelajaran ilmu kebatinan, ya di sini memang kita merujuk atas satu ilmu atas leluhur, ada Jawa yaitu kejawen, dan ilmu al-hikmah. Nah itu, jadi Padepokan Kalijogo ini memang sedang dalam proses. Insya Allah semoga karena Allah Padepokan Kalijogo ini nantinya bisa berdiri kokoh, bisa bermanfaat khususnya di lingkungan Padepokan Kalijogo ini ya, dan insya Allah bermanfaat dimanapun tempat. Amin. Jadi mohon doanya untuk seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, semoga hadirnya kami ini karena Allah bisa menambah sesuatu hal yang positif. Amin. Ya, dan bisa membawa kebaikan untuk kita semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena perlu saya sampaikan, karena di sini kita tidak mengajarkan aliran-aliran tertentu, tidak. Kita tidak mengajarkan sesuatu hal apa yang aneh-aneh, tidak. Insya Allah pokoknya kita tetap ikuti aturan pemerintah, aturan daripada mungkin para kebijakan-kebijakan
baik itu mungkin Uspika dan Pamong setempat, khususnya yang ada di wilayah Kalijodo Tengah, dan insya Allah kita juga turut serta mengamankan dan menjaga atas semuanya. Semoga Padepokan Kalijogo ini sekali lagi bisa berkembang dan bisa memberi manfaat untuk kita semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah terus untuk cabang ya, alhamdulillah dalam proses 2 tahun ini memang secara tidak langsung, karena kembali lagi Padepokan Kalijogo ini memang ranah utama kita adanya di sosial media ya. Bahwasanya untuk cabang yang secara resmi yang saya tunjuk untuk saat ini yang sedang berjalan yaitu ada di Jabodetabek, yang dimana dipimpin langsung oleh Bapak Yuyum atau beliau yang punya gelar yaitu Ki Gentong Kesepuhan. Nah untuk selanjutnya insya Allah kita nanti di sini setelah sedikit nanti ada proses pembangunan, kalaupun semuanya lancar, kalau rezeki kita lancar, karena Padepokan kita sudah mau runtuh ya, saudaraku semuanya, tempat belajar kita, tempat silaturahim kita nanti kalau runtuh atau mungkin apa ya, ambruk, kalau bahasa Inggrisnya itu ambruk ataupun gogrok, nanti kita nggak punya tempat untuk ajang silaturahim. Jadi doakan kami semoga Allah memberikan rezeki untuk semuanya. Amin. Padepokan Kalijogo ini bisa kokoh, bisa berdiri, dan insya Allah ya kita akan mungkin proses ya ingin melegalisasikan atas mungkin Padepokan Kalijogo ini semoga bisa terdaftar di negara, dan kalau untuk di lingkungan alhamdulillah mungkin sudah diketahui oleh mungkin Bapak Lurah dan masyarakat sekitar, karena alhamdulillah kegiatan kami selama ini terbuka dan insya Allah bisa menjaga atas ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan, itu yang paling utama. Jadi kegiatan kita jangan sampai mengganggu atas semuanya. Bahkan kita ikut serta membangun dan mendukung untuk kemajuan desa, masyarakat, dan kampung. Insya Allah, insya Allah. Nah, itu. Jadi untuk saat ini memang baru 1 cabang ya di Jabodetabek. Insya Allah dengan seiring waktu yang berjalan nantinya semoga dari cabang itu nanti kita akan punya ranting. Kita kepingin Padepokan Kalijogo ini, karena banyak yang menanyakan di Kalimantan ada enggak, di Jogja ada enggak, di Madura ada enggak, di Jawa Tengah ada enggak, mungkin di Banten ada enggak, di Demak ada enggak. Ya semoga karena Allah, doakan saja, mudah-mudahan karena ini permintaan dari saudara-saudara kita, kalau Allah meridhoi dan semuanya memberikan dukungan dan support, insya Allah mudah-mudahan Padepokan Kalijogo ini bisa hadir di tempat saudara-saudara kita yang kita inginkan, kita bisa tambah saudara, menjalin tali silaturahim, kita sama-sama belajar. Semoga dengan itu semuanya bisa memberikan kebaikan atas kita di dunia wal akhirah. Insya Allah ya. Sekali lagi doakan Padepokan Kalijogo ini yang memang sedikit mungkin saya sampaikan prosesnya jatuh bangun ya, tidak semudah, tidak segampang dilihat. Di Padepokan Kalijogo enak ya, tinggal duduk ngopi macet, nah terus jangan hahe kan itu ya. Ini mohon maaf kalau mungkin lebih diteliti lebih jauh, Padepokan Kalijogo ini jatuh bangun, dan bahkan saya pribadi sempat mungkin posisinya ya namanya manusiawi, namanya kita ngurusin orang banyak, latar belakangnya berbeda, satu sama lain sudut pandang berbeda. Jadi untuk saudaraku semua kembali lagi ya, doakan mudah-mudahan wadah Padepokan Kalijogo ini dan kita semua yang ada di sini, mungkin yang sedang belajar, mungkin ranahnya kalau mungkin lebih trennya selain kebatinan mungkin orang mengenal dunia spiritual. Nah itu, jadi untuk saudara-saudaraku dimanapun berada yang khususnya sedang menjalani proses atau mungkin mempunyai tempat seperti ini, mari kita sama-sama dengan mengucap bismillah kita mengamalkan atas ilmu yang kita miliki yang diberikan oleh Allah dengan pengalaman kita masing-masing. Mari kita berbaur, mari kita guyub rukun, saling silaturahim ya. Mudah-mudahan kalau kita niatnya semuanya baik, kita bisa menebarkan kebaikan, itu juga akan memberikan kebaikan untuk umat insya Allah. Amin. Nah itu, jadi bukan berarti di sini kita harus sok hebat, sok sakti, sok pintar, tidak. Semuanya pasti ada proses. Semuanya itu punya rahasia, ya kan?
Nah, satu sama lain, karena biasanya kalau hanya melihat di sosial media semua kelihatan bagus, kelihatan mungkin mendekati sempurna, tapi belum tentu atas kenyataannya. Nah, itu pun saya sampaikan kepada seluruh para santri kalau yang hadir, yang tadinya hanya mengenal kami lewat channel YouTube, ya lewat sosial media. Ketika sudah ketemu, alhamdulillah ada yang nyaman, mungkin ada yang lari, nah itu. Tapi larinya bukan lari menjauh, lari mendekat. Nah itu. Insya Allah. Nah alhamdulillah. Nah, karena di sini kembali lagi kita utamakan kekeluargaan ya, sedulur padepokan Kalijogo. Nah itu. Jadi ini sedikit atas penjelasan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan yang memang ada melalui Romo Jati. Ada lagi? Ya alhamdulillah, mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima. Ada mungkin seluruh kita yang bertanya bagaimana cara kita memahami, menerima atas adanya suatu alam gaib beserta makhluk gaib. Waduh, Kan ngeri gaib lagi ya. gaib boy kan. Lama-lama kita nanti jadi makhluk gaib juga ini. Iya insya Allah, karena kita akan mengalami yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan menemui proses kematian ya, dan kita akan menjadi makhluk gaib juga. Itu wallahu a'lam. Kembalian itu. Iya, ininya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi untuk memahami sesuatu hal yang gaib sebenarnya kembali lagi, kalau mungkin saya langsung bisa menjawab, kalau kita meyakini atas zat Allah, kuasa Allah, itu adalah iman kita. Karena kita dalam Islam sendiri kita punya rukun iman, ya, mengimani atas sesuatu hal yang gaib, ya, mengimani Allah, mengimani kitab-kitab Allah, malaikat Allah, nabi rasul Allah, ya kan, mengimani daripada mungkin hari akhir, kudrat dan iradah. Itulah dasar 6 keimanan di dalam diri dan kehidupan kita. Karena kalau kita bicara sesuatu hal yang gaib ya, Romo Jati dan sedulurku semuanya, susah untuk kita jelaskan. Takutnya nanti kita pakai ilmu ngarang, gaya ngarang takutnya, ya, agar mungkin orang yang melihat kita nanti terhipnotis hebat sakti ya. Kami juga di sini takut sebenarnya, karena kalau sesuatu hal yang gaib yang saya mungkin sampaikan bahwasanya kita saja di sini ya yang mungkin berdampingan dengan makhluk Allah yang gaib, yaitu mungkin khususnya jin, kita sendiri tidak tahu, dan mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan ridho dari Allah, kemuliaan dari Allah itu untuk bisa melihat bangsa daripada mungkin jin dan kawan-kawannya. Nah itu Jin CS. Nah jin CS. Nah itu. Jadi saya takut nanti kalau saya sampaikan sesuatu hal yang gaib dikira mungkin saya sakti, saya hebat, padahal di sini saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya apa-apa. Bahkan kalau sedulurku mungkin mengenal dan tahu saya seorang musisi dalam sehari-hari saya seorang pemusik, itu pekerjaan saya. Tapi karena ini pertanyaan ya saya jawab semampu saya. Intinya kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya insya Allah ya kegaiban nggak perlu kita sibuk mencari, yakin saja itu adalah iman kita. Nah itu. Terus bagaimana mungkin kita bisa memahami atas sesuatu hal yang gaib, contoh makhluk dan semuanya? Ya kalau menurut saya caranya simpel ya, kita belajar, kita bertanya. Contoh kecil, ini saya mau kenal mungkin Romo Jati, ya. Kalau gaib ya. Nah ini misalkan ya, ini misalkan beliau gaib, saya gaib. Tapi saya tidak mau datang, saya tidak mau mungkin menyapa, ya, saya tidak mau silaturahim. Ya gimana ada kedekatan, gimana ada mungkin kontak ya atas kedua belah pihak. Yang secara nyata saja, kita kalau tidak mau datang, tidak mau bertanya, tidak mau mungkin ada keniatan baik, maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Apalagi kalau sesuatu hal yang gaib. Nah ini penjabarannya mohon maaf sangat luas. Nah itu. Jadi ya kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha gaib. Ya segala sesuatu hal di muka bumi ini banyak sekali sesuatu yang gaib ya. Makhluk Allah yang Allah ciptakan selain manusia yang memang mungkin
diberikan atas prioritas tertentu, salah satunya adalah malaikat, yang kedua jin, itu punya alam sendiri, itu gaib semua dan wajib yakin ada di dalam diri kita, dalam arti untuk mengimani dan meyakini. Nah itu, jadi walaupun kita tidak tahu dan tidak ngerti dan tidak pernah melihat malaikat seperti apa ya, terus posisinya jin itu seperti apa, bahkan di sini mohon maaf ya, kita punya junjungan agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak hidup di zaman beliau, tapi di sini alhamdulillah ya, Allah menciptakan baginda Rasul Muhammad SAW di muka bumi ini menjadi nur ya, yang bisa memberikan rahmat atas semuanya, keberkahan, cahaya ya. Alhamdulillah kita punya iman dan kita meyakini atas itu semuanya. Dan kalau kita kembali lagi ya, coba kita gali atas sejarah, kita belajar, kita berpondasi kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi kembali lagi ke Ronggojati dan sedulurku, kalau mungkin ranah gaib ini sebenarnya kalau dijabarkan sampai mungkin subuh besok nggak selesai, sampai kuotanya habis juga mungkin nanti ini nggak selesai ya kan, takutnya kita ngomong yang dengerin tidur. Nah itu yang masih penasaran biar lebih paham mungkin bisa silaturahmi maupun ngantri kalah. Intinya coba kalau yang tidak paham, tidak tahu, lebih baik mungkin temui orang-orang terdekat yang memang ahlinya ya. Jangan hanya sebatas kita cukup mendengar saja dari sosial media, praktek, membaca terus kita praktek, takutnya ya ada sesuatu hal yang nanti tidak paham, tidak ngerti, itu akan kembali kepada resikonya kepada diri kita. Jadi kalau sudah kita bermain-main kepada sesuatu hal yang gaib ya, pesan saya hati-hati, jangan sembrono, jangan gegabah, karena yang kita mungkin akan hadapi kita sendiri tidak tahu atas ranahnya. Karena kalau kita sudah bicara tentang mungkin alam gaib dan kita merujuk ke mungkin makhluk Allah yang memang jin, ini luar biasa pembahasan. Insya Allah suatu saat kalau kita panjang umur sehat, nanti kita akan coba bedah alam gaib itu bagaimana, mungkin makhluk-makhluk jin bagaimana dan prosesnya bagaimana, tempat-tempatnya bagaimana. Insya Allah semoga karena Allah kita diberikan petunjuk bisa mungkin berbagi. Kembali lagi insya Allah kita tujuannya untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya mungkin kira-kira seperti itu ya Ronggojati, insya Allah ya. Kalau nanti kurang marem, intinya ya coba saja ya, jangan ke sini ya, mungkin banyak tempat. Intinya untuk saudaraku yang khususnya mungkin seiman ya, kembali lagi berpedomanlah kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah itu semua bisa menjadi salah satu ya yang memang menjadikan kita sendiri selain menambah keimanan, menjadi bekal kita dalam dunia akhirat, dan semoga dengan itu nanti bisa menjadikan atas segala sesuatu hal keyakinan yang luar biasa dan akan mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa juga. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah itu insya Allah. Ya alhamdulillah, mungkin sedikit banyaknya pertanyaan panjenengan sudah Romo jawab. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya mohon maaf ya kalau yang lain mungkin belum dijawab, nanti kalau kita panjang umur sehat di sesi selanjutnya kita bisa menjawab ya sedulur ya. Ini karena mungkin lagi ngobrol santai, walaupun tren, tapi bukan ranah kita sebenarnya membahas ini. Gimana Ronggojati? Cuma mungkin yang lagi booming ada virus corona. Aduh, ada lagi nih tentang virus corona. Sebenarnya bukan ranah kita sih membahas virus corona. Mungkin ada medis atau mungkin ya orang-orang yang luar biasa lah Indonesia mungkin. Ya. Ini karena ini pertanyaan juga ya, ini pertanyaan atau unek-unek sendiri? Ya sambil unek-unek ada sedikit banyaknya saudara kira pembahasan saat ini. Jadi untuk Ronggojati dan untuk saudaraku dimanapun berada mengenai tentang sesuatu hal virus corona di sini ya saya pribadi
mohon maaf, Ya. beribu maaf. Bukan saya tidak mau menjawab, saya takut salah ya. Saya takut salah karena memang kapasitas kita pada Pekan Kalijogo ranahnya memang bukan ke sesuatu hal tersebut. Karena ini sebuah mungkin wabah atau mungkin penyakit atau apa, saya yakin di negara Indonesia ini kita punya tim dokter, tim medis yang sangat hebat. Nah, jadi kalau ada sesuatu hal keluhan sakit atas semuanya, utamakan dulu kita datang ke medis, kita cek ke dokter agar lebih akurat. Nah, selepas dari itu, kalaupun toh kita belum mendapatkan jodoh atau obat, ya silakan ikhtiar semampu kita masing-masing. Yang penting ikhtiar kita jangan sampai mungkin nanti merugikan atas diri kita. Dan selebih atas itu semuanya mungkin karena kembali lagi dalam kehidupan, alangkah baiknya mari bersama-sama, baik pribadi saya, kita menjaga atas kebersihan, baik kebersihan atas diri kita, mungkin rumah kediaman kita, mungkin lingkungan kita, mungkin masyarakat kita. Karena Islam sendiri mengajarkan anak bapak minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah itu, jadi ini kembali lagi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semuanya bersih, insya Allah sehat, insya Allah sehat. Dan kembali lagi yang saya katakan, segala sesuatu yang ada dan terjadi itu semua adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita berdoa, berzikir, memohon, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu bisa menjadi salah satu penawar dan obat atas semuanya. Nah itu, jadi mohon maaf ya sedulur ya, karena saya bukannya tidak mau menjawab tentang sesuatu hal yang sedang fenomenal, sedang booming virus corona, tapi karena ini bukan ranah kita, takut saya salah. Ya, kita intinya di sini selain menjaga kesehatan, ya, menjaga kebersihan, kita ikuti himbauan atas pemerintah yang ada. Selama itu bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Mungkin hanya itu saja. Jadi yang bisa saya sampaikan, saya takut salah. Nah itu, mohon maaf. Nah, itu. Iya, karena sedikit banyaknya bukan ranah kita, tapi kan karena mungkin lagi booming ya enggak apa-apa lah. Ya, sedikit banyaknya panjenengan kan sudah mengasih motivasi. Iya. Yang penting itu tadi, intinya jaga atas diri kita, terutama kesehatan, kebersihan. Jika sakit, kita merujuk yang utama ke dokter atau ke medis. Kalaupun toh mungkin belum mendapatkan jodoh, monggo ikhtiar, yang penting ikhtiar yang baik. Selebihnya yang paling utama banyak-banyak berdoa, memohon, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari segala bala musibah, dari segala penyakit, dari segala fitnah, ya, dan semoga kita semua diberikan perlindungan dan keselamatan di dunia. Amin. Ya. Alhamdulillah ya, ini sudah kelar ya, sudah kelar. Nah, jadi sekali lagi ya, baik kepada Romo Jati dan sedulurku yang menyaksikan nanti mungkin atas ini semuanya, apabila ada sesuatu yang saya ucapkan, sampaikan, katakan sengaja atau tidak sengaja secara lahir batin, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada sedikit hikmah yang bisa diambil dan kebaikan untuk kita semuanya. Ambil hal yang positif dan buang atas segala sesuatu hal yang negatif. Insya Allah doakan, kita akan mungkin bahas atas semuanya di sesi-sesi selanjutnya, insya Allah. Nah ini mungkin mohon maaf ya Romo Jati karena tadi ada tamu, karena saya minta izin hanya sebentar saja untuk tapi mohon maaf ini mengganggu ya, nggak apa, mungkin nanti saya akan melanjutkan atas itu semuanya. Ya, kembali lagi terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan untuk Padepokan Kalijogo. Ini adalah bukti atas mungkin perhatian kepada kami. Kalaupun toh bisa kami jawab, akan kami jawab. Kalaupun tidak bisa, ya mohon maaf dengan segala keterbatasan kami. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya, Raden Singomas, pengasuh Padepokan Kalijogo. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya tak terus ya, ya, silakan ya. Kami yang mohon maaf. Ya, siap. Ya, saudaraku dimanapun Anda berada, cinta Padepokan Kalijogo, alhamdulillah
dengan mungkin sibuk-sibuknya Romo masih bisa menyempatkan menjawab pertanyaan Anda semua, yang insya Allah sedikit banyaknya pertanyaan Anda sudah terjawab agar tak menjadi PR maupun unek-unek Anda tersendiri. Alhamdulillah, sebelum pamit, mungkin karena aku sendiri ya, kalau sendirinya kan ngobrol gak lucu. Sebelum pamit, apabila saya membuka ada tutur kata maupun ucap sikap saya yang kurang pas dan kurang berkenan di hati, saya pribadi dan Romo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kunir, salam kopi deso, sing penting si ibadah ojo nganti pecah, tur ojo lali ibadah. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.